Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Markas Dakwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dapat bermajlis bersama, bermajlis ilmu bersama-sama kita untuk merenungkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya untuk menjadi panduan kita, untuk menjadi ilmu bagi kita, sehingga kita berjalan di atasnya. Perjalannya kita berada di atas ilmu, di atas petunjuk yang insya Allah itu semua akan memberikan ketentraman dan kenyamanan di dalam perjalanan kehidupan kita, ya. Semakin banyaknya pengetahuan yang ada pada diri kita, maka tentunya akan semakin benarnya juga jalan kita. Dan dengan sedikitnya ilmu, maka itu yang kadang membawa kita sehingganya kita salah, ya, di dalam melangkah, ya, salah, ya, di dalam berjalan, ya, sehingganya keterjumusan kita kepada keburukan-keburukan yang itu, ya, akan dapat memberikan kesengsaraan, ya, dapat memberikan kesengsaraan dalam kehidupan kita di dunia dan begitu juga nanti di akhiratnya. Sehingganya kita mendapati hadis Rasul, ya, di dalam riwayat Imam Muslim ketika Rasulullah mengatakan jitukum alal bayda lailaha kanahariha la yazi'anha illa halik. Rasulullah mengatakan, aku datang kepada kalian dalam kondisi yang terang benderang, ya. Saking terang benderangnya, saking jelasnya, diibaratkan oleh Rasulullah malamnya seperti siang, ya. Kita pahami malam itu gelap, ya, tapi digambarkan oleh Rasulullah malamnya seperti siang, ya, untuk penggambaran bahwa syariat ini jelas, ya. Al-Quran menjabarkan dengan jelas, sunnah menjelaskan dengan jelas, ya. La yazi'anha illa halik, tidaklah ada yang menyimpang darinya kecuali akan binasa, ya. Meskipun mungkin adanya seorang yang tidak mengikuti sunnah, adanya seorang yang semaunya sendiri,
sepemikirannya untuk menjalani hidup, ya. Tapi dapat dipastikan dia tidak mendapatkan ketentraman dan kenyamanan. Ketika dia ingin memaksakan, ya lambat laun itu sudah menjadi janji Rasulullah, illa halik, kecuali pasti akan binasa, ya, kecuali pasti ya akan binasa, ya. Seperti belum lama, belum ada satu pekan, ya, belum ada satu pekan setelah kajian saya ditemui oleh bapak-bapak, Ustadz minta waktunya, ini setelah kajian subuh ya, Ustadz saya minta waktunya, saya ingin ngobrol sebentar, itu. Nah, di mana beliau menceritakan tentang kondisi anaknya, ya, yang dimana anaknya ini seorang dokter, ya, anaknya seorang dokter. Anak beliau ini laki-laki, dokter umum, sedangkan istrinya dokter spesialis, ya. Memang Ustaz dari sisi gaji beda, ya, dari sisi pendapatan atau gaji beda, spesialis lebih besar lah mungkin begitu, dan kondisinya pun pisah tempat gitu. Jadi anak saya di Lampung, mantu saya perempuan atau istri dari anak saya itu ada di Jogja, itu. Kemudian di mana dia ada di sana, selain menjadi dokter spesialis, juga kemudian memegang bisnis, karena orang tuanya juga sebagai pembisnis, yang sehingganya dia sering berjalan dengan laki-laki gitu, ya, ya rekan kerjanya lah, ngomongnya pun begitu, rekan kerjanya, apalagi kondisi jauh, apalagi mereka juga sedang ada masalah gitu, ya, sedang ada masalah, ya. Yang kemudian ini bagaimana Ustadz ya? Ya saya bilang kan jelas konsep Islam, ya, bahwa bagaimana ketegasan dari anak bapak sebagai seorang laki-laki suami yang ketika sudah mampu untuk memberikan ketercukupan. Konsep Al-Quran mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrusna tabarrujal jahiliyatil ula, ya, bahwa perempuan itu untuk sabar bertempat tinggal di rumah dan tidak untuk keluar, itu. Dan seyogianya mantu ini ya siap untuk begitu gitu. Ataupun kalau tidak ya untuk di Lampung ikut suami, karena suami di Lampung ya bisa mungkin cari pekerjaan di Lampung yang bisa untuk terkontrol. Nah itu tidak mau Ustaz, itu susah untuk seperti itu, ya. Nah maka artinya saya sampaikan, ya ketika akhirnya kemudian selalu mengalah yang ternyata tidak mengikuti konsep syar'i kan gitu kan, apalagi di sana nggak terkontrol, kadang suka jalan dengan laki-laki lain, suka ada meeting dan seterusnya lah istilahnya begitu. Nah ternyata kan anaknya yang di sini nggak nyaman, gitu kan, nggak nyaman, itu. Nah saya bilang kenapa dia tidak nyaman, karena tidak mengikuti daripada konsep Islam. Konsep Islam sudah jelas, ya. Maka ya tadi bahwa meskipun mungkin sementara ini bisa untuk seperti itu, tapi Rasulullah sudah memberikan satu ancaman loh, kalau kita tidak benar, illa halik, kecuali pasti nanti akan binasa, meskipun lambat laun kan begitu ya. Ya. Dan apalagi akhirnya tidak adanya kekowaman bagi seorang suami, ya, yang seyogianya bahwa bisa untuk mengajak istrinya untuk kemudian dekat hidup bersama begitu. Karena diantaranya Mas Muslimullah dan itu sudah pernah kita kaji, ya, bahwa menikah itu kan adalah dalam doanya juga kan wa jama'a bainakuma fil khair. Menikah itu untuk dikumpulkan bersama, gitu ya.
Lah kalau dalam pernikahan kamu dan tidak kumpul bersama, ya kan akan terjadi banyak fitnah, ya. Nah maka tadi ini diantara gambaran, ya konsepnya bagaimana? Ya saya menyampaikan sederhana, kembalikan kepada ketetapan syar'i, selesai, pasti nyaman hidup kita. Kalau memang itu konsep syar'inya Ustaz dan istrinya juga menurut bisa seperti itu, ya pasti anak saya nyaman. Ya memang begitu konsepnya. Nah, salawat beri salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini kajian kita yang kedua ketika kita berbicara tentang serial Keluarga Berkah, ya. Jadi secara garis umum nanti kita akan mengkaji serial Keluarga Berkah, ya. Sebagaimana kita kemarin sudah mengkaji serial Keluarga Berkah, dan untuk di tema pertama kita mengkaji tentang tips untuk mendapatkan keluarga barokah atau agar keluarga kita menjadi keluarga yang berkah, ya. Karena tema besar kita adalah keluarga berkah, maka di pertemuan sebelumnya, dan itu sudah diupload di YouTube Markas Dakwah Media, ya, yaitu dengan tips mendapatkan keberkahan dalam keluarga. Nah kita kali ini, ya, setelah kita pertama kemarin mengkaji tentang apa itu berkah, gitu ya, kemudian keluarga agar berkah itu seperti apa, sudah panjang lebar ya kita kaji, maka kita masuk di berikutnya adalah merawat komitmen, ya. Sebetulnya saya ada dua kajian pokok, ya, satu kajian yang sudah berkeluarga, satu yang belum. Nah, ini karena saya lihat mayoritas kita sudah berkeluarga, maka kita akan lebih melihat kepada seri keluarga berkah. Artinya materi kita kaitan dengan yang sudah berkeluarga, ya, meskipun ada yang belum, ya, ya untuk mempersiapkan, gitu ya. Kalau yang sudah memperdalam, gitu ya. Ya. Jangan saling tunjuk, ya, jangan saling tunjuk. Seri keluarga berkah, merawat komitmen, ya. Masalah muslim rahmakumullah, suami istri terikat dengan perjanjian setia, misakun ghalidho, ya. Jadi di mana masalah muslim rahmakumullah ini kita pahami bersama sebagai gerbang, ya. Ya, qabiltu nikahaha wa zawajaha, ya, bimaharin madkur, ya. Ya, saya terima nikahnya, ya, perkawinannya dengan mahar yang disebutkan, ya. Nah ini menjadi mereka kemudian menjadi sah, maka menjadi halal, mereka menjadi suami istri, ya. Dari hal-hal yang ada beberapa yang tadinya belum dibolehkan, yang kemudian menjadi boleh bagi mereka, ya. Yang tadinya tidak boleh untuk bersentuhan menjadi boleh bagi mereka untuk bersentuhan. Yang tadinya mereka belum boleh untuk berduaan, ya, yang kemudian sudah dihalalkan mereka untuk berduaan. Yang dimana semua itu terikat dengan perjanjian setia atau yang disebut dengan mitsaqun ghalidho. Kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ya. Dan bagaimana kalian akan menelantarkannya, membiarkannya, wa qad afdha ba'dukum ila ba'din, yang dimana antara satu di antara kalian dengan yang lain itu sudah terjalin dengan ikatan kuat, ya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan kami telah ambil dari kalian mitsaqan ghalidha,
ya, yaitu perjanjian yang amat kuat. Ya. Masalah muslimin rahimani wa rahmakumullah, di mana bahwa perjanjian ini adalah perjanjian seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara maknanya itu adalah seperti itu. Ya, perjanjian seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga artinya apa? Tidak boleh bagi kita untuk meremehkan. Ya, tidak boleh bagi kita untuk menggampangkan, memudahkan atau meremehkan. Ya, ada satu kisah kan yang dikisahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ini wallahu a'lam shawab, apa salah satu daripada murid beliau atau siapa, tapi beliau mengisahkan ya, ketika adanya seorang alim, nah ya, seorang yang berilmu. Ya, yang ketika itu dia mengabarkan kepada gurunya kalau sudah siap untuk menikah, siap untuk berumah tangga. Ya. Nah, maka ketika itu adanya seorang akhwat yang siap untuk menikah dan untuk dijodohkan. Syekhnya mengatakan, wahai fulan, wahai muridku, apakah kamu perlu untuk melihatnya? Ya. Maka dia mengatakan, kalau itu sudah menjadi pilihan ustadz, pilihan syekh, ya saya sudah tidak perlu untuk melihatnya kembali. Ya. Akhirnya betul mereka dinikahkan. Setelah mereka dinikahkan dan dalam kondisi halal, laki-laki tadi ini, laki-laki yang alim tadi ini kemudian dipertemukan dengan wanita yang sudah dia nikahi dan sudah halal untuk dirinya, gitu ya. Ketika ternyata dia melihat, ya, maka dia mengucapkan kalimat istighfar. Istighfar ini istighfar seneng atau istighfar lawannya seneng, gitu ya. Pokoknya mengucapkan itu. Yang dia pandang bahwa istrinya tersebut itu nggak denger, gitu. Ya. Terus akhirnya terus berjalanlah pernikahan, ya. Sampai datang waktunya ketika istrinya sakit parah. Ya. Sampai datangnya waktu ketika istrinya sakit parah. Ya. Maka di mana? Ya, ketika itu istrinya mengatakan, wahai suamiku, saya ada PR, ya. Ada hal yang itu saya simpan dalam proses pernikahan kita, gitu ya. Yang ini saya sakit parah, takut sakit ini membawa kepada kematianku, maka ya saya akan menyampaikan satu hal kepadamu. Ya, ketika pertama engkau melihat aku, saya mendengar dari lisanmu keluar kalimat istighfar. Yang saya dengar itu, ya, yang kamu waktu itu pura-pura seolah-olah saya tidak mendengar, padahal saya mendengar itu, gitu ya. Ya, yang saya pun ngerti bahwa saya tidak sebagaimana wanita-wanita yang ada di luar. Ya, saya tidak sebagaimana wanita-wanita yang di luar. Artinya secara fisik, secara dohirnya mungkin ya kurang bagus lah, begitu istilahnya. Ya, tapi ternyata dalam proses perjalanan kehidupan berumah tangga saya tidak mendapati bahwa engkau tidak suka dengan saya, engkau membenci saya, engkau berbuat dolim kepada saya. Saya tidak mendapati itu. Gitu ya. Ya. Kenapa wahai suamiku? Maka suaminya mengatakan, wahai istriku, bahwa pada waktu ketika aku mengambil perjanjian misakun ghalidah, yang pada hakikatnya aku telah mengambil perjanjian itu dari Allah. Bukan darimu, bukan dari bapakmu, atau bukan dari pak penghulu, bukan. Tapi mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ya, karena diantaranya juga masalah muslim rahmatullah. Ya, jadi tidak ada alasan, ya, untuk contoh seorang wanita meminta khulu kepada suaminya karena suaminya kurang ganteng. Nggak ada, nggak boleh.
Ya, jadi nanti kalau ada istri yang begitu, nggak syar'i itu dek, gitu. Padune ya, nggak syar'i ya. Ya bukan padune ya, memang bener gitu ya istilahnya. Ya, sabar dan syukur kan begitu ya. Ya, kamu ya bersabar dek dapat saya bersyukur dapat kamu kan begitu ya. Sabar dan syukur, tetap semua kan ibadah loh dek, gitu ya. Ya, dan juga sebaliknya, artinya ya tidak dibenarkan di dalam syariat ketika ada seorang laki-laki yang melepas istrinya karena istrinya kurang cantik, nggak ada, atau artinya sifatnya duniawi ya, karena kurang cantik, karena miskin gitu ya, itu tidak termasuk daripada alasan syar'i ya. Nah, suami istri terikat dengan perjanjian setia misakun ghalidha. Kita melihat penjelasan para ulama. Berarti terpotong ini, yaitu dimana di situ nanti ada perkataan sahabat Abdullah bin Abbas bahwa yang dimaksud dengan mitsaqun ghalidha itu adalah ai fil aqdin nikah, yaitu di dalam akad nikah. Karena kan lafadznya tadi masih umum ya, mitsaqun ghalidha itu dalam hal apa? Di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas, nanti dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud adalah ai fil aqdin nikah, yaitu di dalam akad pernikahan. Bagaimana tips untuk menjaga mitsaqun ghalidha? Nah ini ya, artinya menjaga komitmen kita ini, bagaimana tipsnya, bagaimana caranya. Yang pertama, meyakini akan keagungan mitsaqun ghalidha, merupakan akad pertama bagi Bani Adam sebelum akad-akad yang lain. Kan memang benar ya. Ya, akad itu kan banyak ya. Akad-akad itu banyak, apalagi nanti kita masuk pada konsep muamalah, ya kan, ada konsep akad mudharabah, itu kan, ya, kemudian ada konsep akad-akad ya di dalam mungkin hibah, kemudian wakaf, itu kan untuk ada akadnya, ya. Akadnya itu untuk apa? Wasiat, ya, atau hibah. Nah ini ya, jadi kalau kita akan lihat memang sebelum adanya itu semua, yang pertama adalah akad dalam pernikahan, yaitu apa? Nabi Adam dan Hawa kan, ya. Jadi sebelum adanya akad-akad yang lain, sehingga apa? Meyakini akan keagungan mitsaqun ghalidha merupakan akad pertama bagi Bani Adam sebelum akad-akad yang lain ada, ya. Jadi menjadikan akad yang pertama, ya. Untuk poin ini sebenarnya di bawahnya itu nanti poinnya, meyakini akan keagungan mitsaqun ghalidha, tipsnya itu ya. Nah, keagungan dari mitsaqun ghalidha itu apa? Yang pertama disebut sebagai tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi, dalam surat Ar-Rum ya, ayat yang ke-21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jelas pada ayat ini berbicara tentang pernikahan, pada ayat ini berbicara tentang keluarga. Ya, yaitu apa? Wa min ayatihi, kata Allah, dan di antara tanda kekuasaan Allah. Ya, jadi dalam pernikahan ini merupakan juga bentuk kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan perkara-perkara besar. Nanti sebelum lafaz ini kan ya, terkait dengan penciptaan manusia, tanda kekuasaan Allah terkait dengan penciptaan manusia, ya, terkait dengan penciptaan langit dan bumi, terkait dengan penciptaan siang dan malam. Yang itu semua adalah sesuatu yang agung, ya. Dan setelah itu Allah menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ya, disebut sebagai tanda kebesaran Allah. Maka nanti diantaranya konsep juga, masalah muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tangga kesuksesan dalam berumah tangga kita diantaranya apa? Ketika kita mengagungkan Allah. Baik mengagungkan Allah dalam arti bahwa kita yakini Allah sebagai ilah kita, ya. Baik kita meyakini mengagungkan Allah, ya, bahwa Allah lah yang memberi segala kebaikan untuk kita. Baik juga mengagungkan Allah yang berarti bahwa kita untuk yakin
bahwa segala apa yang diputuskan oleh Allah itu pasti baik untuk kita. Apa yang sudah digariskan oleh Allah itu pasti baik untuk kita. Ya, karena kadang kita masih merasa, oh kok begini aturan Allah, kok ternyata jalannya begini, apa memang benar, apa memang akan menyelamatkan kita, apa memang akan memberikan ketentraman dan kenyamanan untuk kita. Nah kadang masih timbul begitu. Padahal kalau itu sudah menjadi ketetapan Allah, pasti benar. Kalau itu sudah menjadi ketetapan Allah, kita harus yakin. Maka inilah diantaranya kita dalam proses pernikahan, dalam rumah tangga kita, untuk mengagungkan Allah, ya, untuk mengakui akan tanda kebesaran Allah. Diantaranya ya kita sudah siap 100% total. Nanti akan kita kaji juga ininya, ya. Kemudian yang kedua, perjanjian para nabi, ya. Ini masih di poin ini ya, meyakini akan keagungan Mitsaqul Ghalidha merupakan akad pertama bagi Bani Adam sebelum adanya akad-akad yang lain. Yang pertama disebut sebagai tanda kebesaran Allah, Mitsaqul Ghalidha itu. Kemudian Mitsaqul Ghalidha juga yang kedua, perjanjian para nabi. Sehingga ketika adanya orang yang bisa komit, maka keutamaannya seperti nabi. Nah, ya, surat Al-Ahzab itu ayat yang ke-7. Wa in akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Wa in akhadna minan nabiyyin, dan ketika kami ambil dari kalangan para nabi, mitsaqahum, perjanjian-perjanjian dari mereka, wa minka, dan darimu wahai Muhammad, wa min Nuhin, dan dari Nuh, wa Ibrahim, dan Ibrahim, wa Musa wa Isa ibni Maryam, ya, Ibrahim, Musa, dan Isa ibnu Maryam, yang kalau kita lihat ini adalah dari kalangan ulul azmi, ya. Wa akhadna minhum, dan kami ambil, kata Allah, dari mereka mitsaqan ghalidha, perjanjian yang amat berat, ya. Nah ini perjanjian para nabi. Sehingga ketika adanya orang yang bisa komit dengan hal ini, maka keutamaannya seperti para nabi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sevisi dan misi. Nah, jadi dalam rangka untuk menjaga komitmen di dalam pernikahan, di dalam berkeluarga kita, berumah tangga kita, adalah yang tips yang bisa kita lakukan, yang bisa kita upayakan adalah sevisi dan misi. Meliputi apa saja di sini? Ya, pertama, sejiwa. Ya, sejiwa, sehati, sejiwa, gitu ya. Yang pertama, sejiwa. Ya, kita mendapati hadis Rasul di dalam Imam Tirmidzi ketika Rasul mengatakan al arwah junudun mujannada. Ya, lama ta'arrafa minha ikhtalafa wa idza tanakara ikhtalafa. Rasul mengatakan ruh kita manusia ini berkelompok-kelompok. Ya. Al arwah junudun mujannada. Ya. Ruh kita ini berkelompok-kelompok. Ya. Jadi ya kadang gitu ya, di mana saja lah gitu ya, di komunitas mana saja gitu ya, yang kadang kita lebih mudahnya kalau melihat di pesantren. Pesantren itu ya anak-anak yang baik ya sama yang baik gitu. Kadang anak yang baik suruh sama anak yang nggak baik itu, wih, beratnya luar biasa. Ya, ketika mungkin yang baiknya sedikit, yang buruknya anak-anak yang buruknya lebih banyak, ini kadang ngeritikin terus ini, ya, dikritikin gitu loh. Ya, wah, hati-hati, ada Pak Yai, wah, gitu ya. Ya, hati-hati, ya, ada orang suci, wah, gitu ya. Karena yang baik ini mungkin diajak melanggar gak pernah mau gitu loh masalahnya. Ya, kalau yang ini melanggar terus gitu ya. Itu kadang sudah terpisah begitu. Al arwah junudun mujannada. Ya, ruh itu berkelompok-kelompok. Ya. Kadang juga di perumahannya begitu, gitu ya. Di perumahan itu yang sering ngobrol, yang sering gaple, yang sering ya itu. Kalau sama yang lain yang enggak ya enggak gitu ya, enggak. Gitu ya. Kadang ketika kemudian yang tadi
yang seneng begadang, yang seneng ngobrol ngalor ngidul, yang seneng ngopi sampai jam 1 mungkin, contoh pawang gardu mungkin gitu ya. Ya, itu ketika sama orang yang baik, ketika mungkin ditemukan di di ronda, itu kadang yang ngobrolnya dikit gitu loh. Karena mau ngobrol apa? Yang ini mungkin yang tadi jadi pawang gardu ngomong takut salah, nanti dikritik gitu kan. Gitu ya. Yang ini juga hati-hati, jangan ngomong yang sembarang, ngomong ngalor ngidul yang nggak ada manfaatnya gitu kan. Karena dia sudah ngerti, dia sudah baik ya. Hatinya, lisannya untuk tidak mungkin ngomongin orang dan seterusnya gitu kan ya. Jadi al arwah junudun mujannadah, ketika mereka saling mengenal maka apa? Iktalafa, bisa kemudian bersatu, menyatu gitu ya. Jadi Ustaz Bagus Hernowo itu pesantren entrepreneur dulu di Radio Dakta Jakarta itu ya, itu menceritakan ya. Jadi itulah ketika orang sudah ngerti, itu jadi sejiwa ya. Jadi ketika beliau mengisahkan ya di sebuah kereta api itu, kemudian ada ibu-ibu, nenek lah gitu ya, yang membawa dua cucunya. Ini ribut, jalan sini, lari sana lari sini, sehingga yang duduk di sekitarnya itu merasa tidak nyaman gitu ya. Ya berapa kali ini dia lama-lama ngomong juga gitu, ibu yang sampingnya tadi, maaf nek, maaf bu, tolong sih bu, anak-anaknya ya didiamkan agar dia bisa diem, agar tidak gaduh mengganggu kami yang sedang duduk, kami ingin nyaman, ingin istirahat begitu kan ya. Anak-anaknya cucunya tadi itu akhirnya dipanggil, kemudian suruh diem, ya sudah diem, namanya anak-anak sebentar kan, setelah itu lari-lari lagi gitu kan ya, sampai akhirnya marah bener gitu yang ibu sampingnya itu, tolong si teh, tolong si bu, anaknya, cucunya gitu kan. Nah barulah ibu ini menyampaikan, maaf bu, mereka ini cucung saya ya, yang baru beberapa hari orang tua mereka meninggal karena kecelakaan, dua-duanya. Dia ini yatim piatu yang beberapa hari dari setelah orang tuanya meninggal itu mereka mengurung, sedih, mereka tidak bisa ceria, dia ajak untuk ceria nggak bisa. Nah baru ini bu, mereka masuk kereta api, kemudian dia baru kemudian adanya keceriaan dan kegembiraan. Baru setelah itu ibu ini kan ngerti kondisinya gitu kan, ngerti kondisinya. Oh begitu ya nek ya, oh maaf nek kalau begitu, oh udah apa-apa nak sini main dah kan, malah akhirnya suruh main di deket dia, nanti mungkin dia lari sana lari sini, nggak apa-apa, dia merasa nyaman. Kenapa? Karena sudah ngerti. Tadi sebelum mengerti kan apa? Dia ikut marah, dia tidak nyaman. Tapi padahal dalam kondisi gaduh yang sama, tapi dia tidak marah. Kenapa? Karena dia sudah adanya ikatan hati, sudah mengenal, sudah mengetahui ya. Justru harusnya apa? Dia lebih menyayangi karena ternyata dua anak itu adalah anak yatim piatu kan begitu kan. Nah maka ini ya. Jadi masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita perlunya adanya sevisi dan misi yang diantaranya adalah untuk sejiwa ya, untuk sejiwa. Yang kedua, jadi tadi ya, untuk saling mengenal, untuk saling mengetahui, untuk saling memahami, maka kemudian akan sejiwa, sehingga kemudian sudah ngerti benar antara satu dengan yang lain. Maka meskipun kemudian tadi gambarannya seperti anak kecil tadi, maka tidak ada masalah. Karena dia sudah ngerti, oh ternyata anak itu anak yatim piatu kan begitu ya. Nah, sevisi dan misi yang kedua adalah karena yang menyatukan hati adalah Allah. Ya. Nah, jadi artinya apa? Sejiwa ini ada konsepnya dalam Islam. Ya, jadi sejiwa itu ada konsepnya dalam Islam, yaitu apa? Untuk memiliki kesepakatan bersama untuk siap tunduk kepada Al-Quran, untuk siap hidup diatur berdasarkan dengan aturan Al-Quran dan Sunnah.
Ya, artinya apa? Untuk diatur dengan syariat, untuk diatur oleh Allah. Karena apa? Yang dapat menyatukan hati hanya Allah. Nah, itu jelas ayatnya itu, surat Al-Anfal ayat yang ke-63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Wa allafa baina qulubihim. Ya, mereka ingin menyatukan hati di antara mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalaulah kalian menginfakkan semua harta kalian, ma allafta baina qulubihim, kalian nggak bisa untuk menyatukan hati. Itu kan contoh, ada sama-sama orang kaya, ya sudah kenal lama, yuk kita besanan. Wah, gitu kan, kita besanan. Waduh, anakku baru selesai sekolah, anakku belum bisa kerja. Wah, gampang, kayak nggak ngerti aja. Ya, gampang. Ya, anak sampean dokter, anakku pengusaha, gitu kan? Ya, ya sudah, nanti kita tambah mereka usaha mereka biar kemudian mereka lebih kuat ekonominya. Ya, kita bagi aja lah nanti kalau sudah menikah. Ya, saya tak yang beli rumahnya, sampai menyiapkan unit usahanya. Nah, kan gitu kan? Iya, dinikahkan mereka. Apakah ini jaminan mereka akan mendapatkan kebahagiaan? Apakah ini dapat menjadi jaminan hati mereka bisa bersatu? Tidak. Ya, yang dapat menjadikan hati mereka itu satu kalau mereka memiliki visi, sevisi dan misi yang sama, ya, untuk siap, ya, diatur dengan aturan Allah. Karena apa? Ya, walakinallaha allafa bainahum, yang menyatukan hati mereka adalah Allah. Ya, yang menyatukan hati mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun tadi ketercukupan, yang gambaran kita tadi juga kan, ketika bapak tadi yang cerita ke saya, anak saya dokter, masya Allah, duitnya akeh berarti kan, gitu ya. Ya, istrinya juga dokter, spesialis lagi kan, uangnya banyak. Gambaran kita kan begitu, tapi ternyata kan begitu. Kenapa? Karena hatinya belum siap untuk bersatu yang diatur dengan aturan Allah. Karena agar hati mereka itu bisa bersatu, ya, walakinallaha allafa bainahum, tapi akan menyatukan hati mereka itu adalah Allah. Itu apa? Kembalikan kepada aturan Allah. Ya. Jadi bahkan ya, oh sudah isya ya. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan setelah salat isya insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, ini ya kita masuk di poin yang kedua, tips atau cara untuk menjaga komitmen dalam pernikahan, komitmen mitsaqun ghalidha, yaitu sevisi dan misi. Dan yang dimaksud di sini adalah untuk sejiwa, dan tadi telah kita jelaskan. Begitu juga yang kedua adalah karena yang menyatukan hati adalah Allah. Artinya untuk siap, ya, diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, untuk adanya kesepakatan, ya, kesiapan, kemauan untuk diatur berdasarkan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, karena itu pasti menyamankan, ya, kemudian menenangkan, menenteramkan, ya. Jadi seperti kisah yang tadi kita sampaikan, ya, kaitan dengan seorang ayah yang mengeluhkan kondisi rumah tangga anaknya, kan begitu. Yang kalau mau kembali kepada konsep Allah, pastikan nyaman, ya, ketika istrinya siap untuk dibawa serumah, contoh mungkin kan gitu ya, setempat, ya, dimana suami akan lebih nyaman, suami akan lebih tentram, ya, pulang jam berapapun di rumah ada istrinya. Begitu juga bagi seorang istri, sebetulnya ya nyaman juga. Karena apa? Sehingga dia tidak banyak aktivitas kemana-mana, cukup di rumah. Dan pasti
ketika Allah telah menyebutkan tempat wanita itu di rumah, itulah fitrah wanita, ya, itulah daripada fitrah wanita, ya, yang meskipun memang tidak terus dipenjarakan di rumah terus, kan juga tidak begitu, ya. Artinya ketika mereka mau untuk di rumah, atau mungkin kalaupun bekerja di sekitar rumahnya, sekitar mereka berdua lah, tempat mereka berdua, maka akan nyaman, ya. Karena tadi kan ketika jauh, apalagi sering mendapati dia bersama dengan laki-laki lain, ketika dengan laki-laki lain saja ini sudah melanggar, gitu kan, sudah melanggar Allah, ya, sudah melanggar Allah karena dengan ikhtilatnya, berduaannya dengan yang bukan mahramnya, ya. Kemudian berikutnya masalah muslimakumullah, memahami arti sakinah, ya. Jadi konsep yang ketiga untuk merawat, ya, komitmen dalam keluarga, dalam rumah tangga adalah memahami arti sakinah, ya, memahami arti sakinah, ketentraman, kenyamanan. Sakinah dari kata sakana, ya, yang diantaranya juga, ya, sakan itu berarti rumah, gitu. Yang diantaranya menunjukkan bahwa sakinah itu diantaranya adalah ketika keluarga, terutama suami istri itu untuk betah di rumah. Nah itu, ya. Jadi nyaman apapun mungkin kegiatan suami di luar, bahkan mungkin seminar di sebuah hotel, ya, untuk berminat 1 pekan contoh, mungkin dengan fasilitas yang terpenuhi, tempat istirahat yang nyaman, tapi tetap lebih nyaman ketika dia di rumahnya. Nah ini berarti menunjukkan sakinah, ya. Nah kalau kita sudah mendapati adanya satu keluarga yang berat untuk berdiam di rumah, seringnya keluar, seringnya wanita, naudzubillah min dzalik, ya, naudzubillah kita, ketika ada seorang wanita yang mungkin seringnya di luar, bahkan suaminya ditanya, istrimu lagi kemana? Nggak ngerti, lagi keluar, gitu kan. Ditanya lagi, kapan ini? Nggak tahu ini, yang hari ini dia main sama siapa, dia pergi sama siapa. Nah ini, atau sebaliknya, ya, ketika ada laki-laki yang sering di luar, ya, bukan karena memang kerja di luar, ya, kalau kerja di luar kerja kan istilahnya begitu, itu di luar daripada jam-jam itu mungkin, gitu, ya. Nah ini, maka diantaranya pentingnya kita untuk memahami sakinah, dan sakinah itu, ya, tidak kemudian tidak pernah cekcok, tidak pernah berselisih dalam keluarga. Sebetulnya bukan seperti itu, ya, karena ketika terjadi hal seperti itu, ya, satu hal yang wajar, ya, dari jenis kelamin yang berbeda, dari kehidupan keluarga yang berbeda, ya, tentunya ketika dalam kondisi hal yang satu yang wajar, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun terjadi begitu, gitu kan, ya. Tapi ketika meminimalisir, bahkan meniadakan, itu, ya, kondisi yang sangat baik, karena kita mendapati adanya keluarga yang seolah-olah tidak pernah ribut, tidak pernah cekcok, kemudian itu keluarga sakinah, tapi ternyata mereka sudah membuat satu perjanjian yang suaminya mengatakan, wahai istriku, ketika nanti saya di luar pingin dengan perempuan lain, pingin bersenang dengan laki-laki perempuan lain dan seterusnya, maka kamu nggak usah ribut, karena ketika nanti kamu pun mau seperti itu, silahkan. Nah, seolah-olah keluarga ini di rumah nggak pernah ribut, nggak pernah cekcok, artinya seperti itu. Tapi apakah ini makna sakinah? Kan begitu, ya. Nah, maka akan kita lihat. Imam Ibnu Jarir menyebutkan sakinah itu memiliki beberapa arti, ya, beberapa pengertian. Yang pertama, litasta'ifu biha, ya, litasta'ifu biha. Dengan ketika kamu menikah untuk mendapatkan, ya, sakinah, bahwa sakinah itu sehingga dengan pernikahanmu menjadikan apa? Litasta'ifu biha, terjaganya ifah, kehormatan, harga diri,
ya, terjaganya tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan dosa, ya. Nah, jadi arti sakinah itu begitu, ya. Arti sakinah adalah litastaifu biha, sehingga kemudian dengan adanya pasangan kita menjadikan keterjagaannya kita dari dosa dan maksiat, ya. Nah, itulah arti sakinah, ya. Jadi seperti Rasulullah setelah kalau tidak salah itu di waktu sholat sholat subuh begitu ya. Bahkan kalau tidak salah waktu itu sebelum sholat gitu, tapi di waktu sholat subuh, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja gitu ya, jadi rambutnya itu tidak diandui, wah, sehingga masih netes-netes dikit-dikit gitu ya, ya, menemui para sahabat, ya, wahai para sahabatku, ya, kalaulah ketika kalian di luar, ya, kemudian mendapati ada seorang wanita yang menarik dirimu, menarik hatimu, menarik pandanganmu, maka pulanglah, karena apa yang ada pada wanita itu ada juga pada istrimu, hanya saja ketika kamu dengan istrimu itu lebih halal, ya. Tapi kok yang di rumah nggak kayak di luar gitu. Ayo, beda lagi ya. Sama, Rasulullah sudah menjelaskan begitulah pokoknya, karena tadi ya di luar dihiasi oleh syaitan. Sungguhnya perempuan itu ketika dilihat dari depan, ya, maka dari arah depan akan dihiasi oleh syaitan, dan ketika dilihat dari belakang maka dari arah belakang itu akan dihiasi oleh syaitan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rambutnya masih basah itu untuk mencontohkan, ya, saya bar melakukan itu gitu loh istilahnya, saya bar melakukan itu gitu kan, gitu ya. Keramas, ya. Boleh nggak itu Ustadz untuk mempraktekkan, atau ya antum lah gitu ya praktekannya, ya. Kalau sudah kawaan mungkin ya nggak begitu ini ya, kalau baru nikah teles terus ya. Pamer ya, pamer ya, pamer. Litas ta'ifu biha. Jadi dengan adanya menikah itu untuk mendapatkan sakinah, artinya adalah untuk kemudian menjadikan keterjagaannya kita. Itu. Jadi artinya apa? Ketika kita setelah menikah kok tidak terjaga, berarti nggak mendapatkan sakinah, itu namanya. Kalau masih bermaksiat, masih melakukan dosa, masih melanggar Allah, artinya begitu ya. Apalagi kaitan pelanggarannya kaitan dengan masalah keluarga gitu, artinya tentang masalah wanita gitu kan. Ya, ini berarti ndak dapat sama sekali sakinah itu gitu. Ya, jadi litastaifu biha. Yang kedua, litaqtafu ma'aha. Ya, untuk sehati sejiwa dengan pasangan. Bahkan nanti istilahnya taktofu biha itu artinya apa? Itu adalah kaidah an-nafyu wal isbat, gitu ya. Adanya sampai pada penjelasan kaitan dengan hal itu, an-nafyu wal isbat, artinya peniadaan dan penetapan, ya. Artinya apa? Meniadakan selain daripada pasangan kita, dan untuk menetapkan ya pasangan kita itu saja, gitu kan, tidak ada yang lain gitu loh, ya, tidak ada yang lain, ya. Jadi kalau masih kemudian ada yang lain, kemudian masih senang dengan yang lain, nah ini itu tidak sakinah. Maka sakinah sampai pada konsep itu. Kemudian yang ketiga adalah litamilu ilaiha, ya, untuk agar kamu adanya kecenderungan, ya, dengannya, ya, kecondongan, ya. Jadi yang ada di pikiran itu ya kemana-mana itu ya pasangannya, gitu ya. Yang sudah terpikir itu adalah pasangannya. Yang ketika dulu masih muda mungkin makan mah jojong aja, tapi ketika sudah punya pasangan, makan tuh sambil yang dipikirkan adalah pasangannya, ya. Wah, istri ini di rumah sudah makan belum? Istri makan apa ini? Oh, ini makanan ini kesukaan istri, istri juga suka. Nah, maka nanti minta untuk dibungkuskan, nah, kan begitu ya. Jadi sudah ya pasangan gitu kan. Istri juga begitu. Ya, mungkin dari orang tuanya pulang mau ke rumah itu, oh, apa ya kesukaan suami, ya, oh, suami suka martabak, belikan martabak, gitu kan, ya.
Jadi sudah terpikirnya, yang terpikirkan adalah pasangan. Jadi ketika nanti mau beli apa itu nggak kayak bujang kan? Ya bujang itu pengen sepatu, wah, koleksi sepatu, wah, beli. Itu kan koleksi tas, beli. Itu kan koleksi peci, beli. Gitu kan. Tapi kalau nanti sudah berkeluarga itu udah nggak begitu. Ya, wah kemarin istri minta apa ya? Gitu kan. Wah kemarin anak minta dibelikan apa ya? Gitu ya. Jadi udah ke situ. Nah, itu arti sakinah. Ya, artinya apa? Kalau orang yang sudah berkeluarga, yang di benak pikirannya itu bukan mendahulukan keluarganya atau pasangan hidupnya, ini bermasalah. Artinya apa? Ketika sudah berumah tangga kok yang masih dipentingkan diri sendiri. Itu kan, oh pokoknya keluar ngopi sendiri, gitu kan. Kemudian mungkin ke tempat rekreasi sendiri, apa yang mau dibeli sendiri. Nah itu. Yang padahal anaknya kemarin minta tas sekolah belum dibelikan, tapi bapaknya pulang bawa pancing. Ya, harga 2 juta, masya Allah. Ya, ternyata besok ada merek pancing yang lebih hebat lagi, gitu kan? Ya, yang lebih hebat lagi. Ya, tanpa dimasukkan ke air bisa dapat ikan. Wah, itu harga 10 juta dibeli, gitu kan? Nah, ini berarti kalau ada yang model begitu belum mendapatkan sakinah dalam keluarganya. Ya, jadi litamilu ilaiha, untuk adanya kecenderungan kamu dengan pasangan, itulah arti sakinah. Kemudian walitatma'innu biha, untuk mendapatkan ketentraman, ya. Mutmain, itminan, ya. Jadi ya, baik itu ketika berada di sisinya ataupun ketika tidak, karena saling menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saling percaya. Artinya ketika suami sedang acara kegiatan luar kota, ya, maka istri tidak akan ada kecurigaan sama sekali. Suami saya suami yang baik, suami saya suami yang solih, suami saya suami yang takut kepada Allah, dia takut kalau akan berbuat maksiat. Begitu juga apa seorang suami, ya, ketika dia meninggalkan istrinya, ya, atau ketika istrinya adanya satu kepentingan keperluan dia harus pergi, ya, maka dia akan yakin, percaya, karena istrinya adalah wanita yang solihah, wanita yang baik, yang akan menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, ya. Nah, maka ini arti sakinah. Maka memahami arti sakinah. Jadi ketika arti sakinah ini betul-betul dipahami, maka ini termasuk hal yang dapat merawat daripada komitmen dalam pernikahan. Kemudian mengupayakan cinta, kebaikan, ya. Artinya mengupayakan cinta itu adalah mengupayakan kebaikan, ya. Jadi artinya apa? Berkonsentrasilah untuk berbuat baik kepada pasangan, ya. Jadi karena jelas, ya, wal jazaul ihsan ilal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali adalah balasan kebaikan berikutnya. Ya, wa jazaul hasanah al hasanatu ba'daha, balasan kebaikan itu adalah kebaikan, ya. Jadi artinya apa? Berkonsentrasilah, ya, untuk mengupayakan cinta, ya. Cinta itu kan kata kerja, ya. Cinta itu untuk diupayakan, ya. Lakukanlah hal-hal yang dapat menghadirkan cinta, maka akan saling mencintai, gitu, ya. Akan saling mencintai, ya. Jadi cinta itu bukan kata sifat. Maka ketika ada seorang, Ustadz, saya sudah nggak cinta sama istri saya, Ustadz, saya juga udah nggak cinta sama suami saya, ya, maka Ustadz itu hanya menyampaikan cintailah, apa, ketika menyampaikan kepada suaminya, wahai laki-laki, wahai fulan, cintailah istrimu, wahai akhwat wanita, ummahat, cintailah suamimu, karena cinta itu adalah kata kerja, ya. Yang bahkan apa, nanti para penelitian itu, para bapak ibu sekarang makumullah, minimal istri itu membutuhkan kalimat yang keluar dari kita dengan kalimat cinta itu 4 kali dalam 1 hari. Wah, coba itu nanti dipraktekkan, ya. Dipraktekkan. Kok sekarang beda, Mas, ini, ya.
Ya, karena apa? Ternyata begini Mas Muslim rahimakumullah. Di dalam Al-Fatihah itu diantaranya alhamdu. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan apa? Kalimat alhamdu itu adalah kalimat cinta. Yang bukankah kita cinta kepada Allah? Jelas lah ya. Secara hati kalau kita ditanya, cinta enggak kamu kepada Allah? Cinta. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk melafatkannya minimal berapa kali? 17 kali kan? Dalam bacaan Al-Fatihah kita. Itu untuk kita sampaikan kepada Allah, yang kita keluarkan dengan lafaz kita. Apakah kita tidak cinta kepada Allah? Cinta, tapi untuk kita keluarkan dengan lafaz kita. Dan ternyata menurut kajian ilmu sosiologi bahwa wanita itu butuh 4 kali ucapan dalam satu harinya. Ya, apalagi kalau bisa sampai 17 kali. Wah, gitu kan. Dikit-dikit cinta. Ya. 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 Gombal ya. Ya. Laki-laki itu gombal bagus, tapi sama pasangannya, gitu ya. Kadang ada laki-laki yang pinter gombal dengan pasangannya dan juga dengan bukan pasangannya. Nah, ini repot. Ya, biasanya kalau laki-laki yang sering gombal itu yang bisa gampang cepat dapat akhwat biasanya. Ya. Kemudian berkorban, fokus menunaikan kewajiban, bukan menuntut hak. Nah, ini, ya, untuk merawat daripada komitmen dalam keluarga kita adalah berkorban, ya, banyaklah berkorban. Fokus untuk menunaikan kewajiban, bukan menuntut hak. Ya, jadi tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, kita nggak untuk menanyakan, menuntut hak kita sudah kemudian kita dapatkan atau belum, jangan. Ya, karena yang akan ditanya oleh Allah kan jelas. Ya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun anhum yaumal qiyamah wal mar'atu ra'iyatun fi ahliha wa mas'ulatun anha yaumal qiyamah. Seorang suami itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dari apa yang dia pimpin. Itu. Seorang wanita juga adalah dia pemimpin di keluarganya, di rumahnya, dia akan nanti dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin, dari anak-anaknya, kemudian urusan rumah, itu nanti akan ditanyakan oleh Allah. Ya. Jadi Allah tidak akan menanyakan, ya, di mana kamu sudah mendapatkan hakmu belum, tapi yang akan ditanyakan oleh Allah, kamu sudah menjalankannya belum. Ya. Nah, maka berfokus pada menunaikan kewajiban. Ya. Berkorban, fokus menunaikan kewajiban, ya, bukan untuk menuntut hak. Meliputi apa? Pertama, laki-laki fokus menjalankan tugasnya dan menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Ya. Laki-laki fokus menjalankan tugasnya dan menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Ya. Jadi fokus, suami tugasnya apa? Ya. Untuk mencari nafkah untuk mereka, kemudian mendidik, mengarahkan, ya, mengajak ngobrol anak-anak, ya, menularkan visi misi kepada anak, gitu kan. Ya, yang bahkan kalau kita mendapati dialog orang tua kepada anak dalam Al-Qur'an itu ada 17 kali. Ya, 14 kali antara ayah dengan anak. 2 kali ibu dengan anak, yang 1 kalinya itu masih diperselisihkan di kalangan para ulama, artinya itu bisa dialog ayah dengan anak atau dialog ibu dengan anak. Tapi dialog ayah dengan anak itu 14 kali dalam Al-Quran, yang menunjukkan apa? Yang seharusnya banyak dialog dengan anak itu adalah ayah. Untuk menularkan visi misi karakter itu adalah ayah. Ya, karena kadang memang kenapa? Ayah kan jarang berinteraksi dengan anak, kan begitu ya. Sekali berinteraksi, omongan ayah itu akan lebih didengar daripada ibu. Karena kan kadang ibu kan macam-macam sudah kan, seharian loh. Jadi omongannya juga udah macam-macam ke anak gitu ya. Baik itu mungkin apa istilahnya menyalahkan, baik itu apa namanya memarahi dan seterusnya lah begitu ya. Ya, apalagi yang ibu yang lebih banyak berinteraksi dengan anak, lebih banyak ngomong kepada anak. Kan gitu. Tapi ketika ayah, ya sambil didekati, sambil dirangkul, sambil dielus, ya kepalanya dielus, punggungnya, gitu kan. Ya, nah disitulah kita untuk menularkan, ya
Nah, yang ternyata ketika saya ada kajian ibu-ibu begitu ya, tapi kadang Bu, ya bapak-bapak itu kalau di rumah banyak diemnya, betul Ustaz, gitu ya, nah, itu ya, bener Ustaz, nah ini, ya, jadi tugas ayah itu bukan hanya mencari nafkah, membelikan makanan untuk mereka, mencukupi tempat tinggal, mencukupi daripada pakaian. Bukan hanya sekedar itu, ada yang lebih daripada itu. Laki-laki fokus menjalankan tugasnya dan menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Ya, dan ini hal yang sangat penting ya untuk menjadi teladan. Wanita menjadi istri yang fokus menjalankan tugasnya dan menyenangkan bagi suami. Nah ini, wanita menjadi istri yang fokus menjalankan tugasnya dan menyenangkan bagi suami. Ya, fokus terhadap tugasnya. Ya, ketika berbagi tugas untuk urusan rumah, ya maka itu tugas mereka, yang menyiapkan makanan, ya, kemudian mungkin menyiapkan pakaian, ya, untuk membersihkan, merapikan, kan gitu ya. Ini kan keluarga itu suami istri adalah kerja tim, ya, jadi nyaman, emang enak gitu, ya, nyaman dan memang enak. Ya, artinya suami lelah pulang, rumah sudah bersih, beres, makanan sudah siap, apalagi sudah dibuatkan apa yang disenangi oleh suami, masya Allah, gitu ya. Jadi wanita menjadi istri yang fokus menjalankan tugasnya dan menyenangkan bagi suami. Bahkan ada kata kunci sederhana, Bapak Ibu rahimakumullah, ada kata kunci sederhana dalam pernikahan atau dalam rumah tangga, yang sehingga itulah bisa jadi untuk kita ambil kata lain dari nikah, yaitu apa? Ketika bagi seorang istri siap taat kepada suami selagi itu bukan maksiat kepada Allah. Ya, jadi artinya apa? Ketika kesiapan seorang wanita untuk taat kepada suami, itulah nikah. Yang artinya kalau ada seorang wanita yang tidak siap untuk taat kepada suaminya, maka jangan menikah. Artinya begitu sederhananya. Ya, lah selagi bahwa yang diperintahkan suami itu bukan melanggar Allah, kan begitu. Kalau melanggar Allah, bolehlah untuk tidak taat, bahkan harus tidak taat. Ya, karena jelas di dalam Imam Muslim Rasulullah mengatakan la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rumus sederhananya bahwa bagi seorang laki-laki menikah itu adalah mengambil peran semua beban yang dulu dipikul oleh bapak istri yang kemudian diamanahkan kepada dia. Seorang laki-laki yang tidak siap untuk mengambil beban orang tua daripada istri itu, maka ya jangan nikah. Ya kan begitu. Ini semua akan menjadi masalah ketika adanya masalah. Maksudnya apa? Istri sudah mulai nggak mau taat, nggak mau nurut, ya, membangkang, membantah. Ini sumber-sumber keburukan. Dan sebaliknya, ketika kemudian suami tidak bisa untuk kemudian apa, mengambil peran untuk menggantikan orang tua daripada anak tersebut atau istri, ya ini, sehingga kemudian ketika masa bodoh ini, Mas, nggak ada beras, ya sudahlah puasa aja. Hari ini kita bisa puasa, kita sebagai bapaknya kuat, lah anak-anak masa suruh puasa, gitu kan? Besok lagi ternyata puasa lagi deh. Jadi ini kita namanya puasa apa, Mas? Setiap hari puasa, ya puasa keluarga kita, ya, karena puasa Daud kan sehari puasa sehari tidak, gitu. Malah tenang aja deh, kita lebih hebat dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu yang sebaik-baik puasa, kata Rasulullah, puasanya Daud sehari puasa sehari tidak. Kita ini setiap hari puasa deh, kita lebih hebat, gitu ya. Malah istrinya juga ustadzah kan, gitu ya. Oh, nggak boleh, Mas, ini namanya puasa wisol, gitu ya. Puasa wisol itu haram dalam Islam. Wah, ini debatnya.
Makanya kadang gitu ya, kalau suami istri sama-sama ustadz dan ustadzah memang klop, ya, klop, serba klop, ya, serba klop, ya. Mau bangun jam berapa klop, karena dulu di pondok juga bangunnya siang, gitu ya. Mau cuman masak mie, klop juga, gitu ya, karena memang bisanya cuman masak mie, ya klop pokoknya semuanya, gitu ya. Ya, yang akan sedikit nanti untuk ngimbangi itu kan ketika satunya dari pesantren, satunya enggak. Oh, yang enggak ini ya jarang masak mie, bahkan di keluarganya mungkin nggak boleh masak mie ya, tapi yang dari pondok udah makanan terfavorit mie kan, gitu kan, hanya mie ya. Kemudian tempat belum beres juga kalau dari pesantren tenang, tapi kalau di luar risih, gitu kan. Ya Allah, mas tidur di tempat yang kayak gini betah, ini masih mending daripada di pondok saya dulu. Wah, kan udah repot gitu ya, ini udah jauh lebih bersih nih dek, gitu kan ya, daripada di pondok saya dulu, acak-acakan, kotor, gitu kan. Nah, ini kadang pengimbangan yang ya, kalau sama-sama yang bukan dari pesantren, wah insya Allah artinya sama-sama, apalagi sama-sama kuliah, dulu ya, lomba-lomba kebersihan malahan kan, lomba cepet-cepetan bangun ya, dan seterusnya. Wanita menjadi istri yang fokus untuk menjalankan tugasnya dan menyenangkan bagi suami ya. Jadi konsep sederhananya itu ya begitu. Maka sebetulnya dalam tausiah walimah, udah cukup kayak gitu aja sebetulnya. Mbak, sampeyan siap nggak untuk taat kepada calon suamimu ini? Siap 100%? Iya. Selagi tidak bermaksud kepada Allah, iya, nikah. Yang suami juga ditanya, sampeyan siap untuk memikul beban yang dulu dia mintanya kepada orang tuanya, nanti mintanya kepada antum, gitu kan? Siap ya, siap mencarikan tempatnya untuk berteduh, siap untuk membelikan pakaian, siap untuk mencarikan makan, itu. Nah, ini semua ini kalau bergeser itu yang akan menimbulkan masalah, ya. Itu akan menimbulkan masalah, ya. Wanita menjadi istri yang fokus menjalankan tugasnya dan menyenangkan bagi suami. Jangan mudah untuk mengucapkan kalimat perusak misak, ya, yaitu kalimat cerai, ya. Nah, ini kadang terbiasa, gitu ya. Ada selisih dikit ribut, kamu saya cerai, ya. Nanti malam baikan lagi, ya. Nah, itu kalau dikumpulkan itu kalau udah jadi banyak, masya Allah, tidak boleh sebetulnya, ya. Karena apa? At-tolaqu marrotan, tolak itu cuma 2 kali. Yang ketiga itu sudah tolak bain, yang tidak nanti boleh untuk menikah dengannya kecuali nanti wanita itu sudah menikah dengan laki-laki yang lain yang kemudian bercerai dan boleh untuk menikah lagi dengan dia. Dan itu bukan kong kali kong, gitu ya. Ya, saya masih seneng loh sama istri saya itu, nanti kamu tak kasih duit, gitu kan. Ya, tolong kamu nikahin, kemudian nanti kamu ceraikan setelah itu, gitu kan. Wih, berapa? Nek cilik yo males aku, katanya. 20 juta, oke. Nah, 20 juta ya, setelah dapat 20 juta dia nikahi, sudah diceraikan? Belum, aku seneng. Aku seneng juga, gitu ya. Udah nggak mau saya ceraikan ya, dapat istri, dapat 20 juta, gitu kan ya. Nah, nggak boleh untuk kong kali kong, ya. Nah, jadi konfiderakumullah, ya. Nah, ini yang kadang banyak terjadi, ya. Baik nanti dengan kalimat yang ghairu sorry. Kadang setelah itu kemudian, waktu itu saya main-main kok, saya waktu itu emosi ya, pingin untuk meniadakan ini, gitu kan ya. Kadang masya Allah ya, itu sudah sering, sudah diucapkan sampai berapa ya, kayaknya kalau 5 kali sudah ada, masya Allah. Ini kalau mau kita teliti, gitu kan, yang bisa jadi dia sudah nggak halal, gitu kan. Itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dikit-dikit keluar kalimat itu. Baik yang sorry, kalau sorry itu jelas, gitu kan, atau yang tidak sorry. Yang tidak sorry itu nanti tergantung kepada niatnya. Ya, contoh, kamu sekarang pulang kepada orang tuamu. Nah, ini pulang ini yang tidak sorry, bisa kemudian memang talak, bisa juga tidak, itu. Ya, maka kita tidak boleh hati-hati. Di antaranya kan ada 3 hal kalau tidak salah itu ya. Yang main-mainnya itu serius, yang seriusnya adalah serius. Ya, hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun, kata Rasulullah. Ya, di antaranya adalah kalimat nikah, itu juga nggak boleh main-main. Nah, kadang kalau di
apa namanya, sinetron gitu kan, saya nikahkan kamu dengan putriku ini gitu kan, sah. Wah, jadi ini tadi main-main loh, ya enggak lah, serius ini. Ya, mau juga kita jadi pemerannya ya, mau juga jadi pemerannya ya. Ya kan nggak boleh main-main dalam pernikahan. Begitu juga dalam kalimat talak. Ketika main-mainnya itu akan serius, apalagi seriusnya akan menjadi serius. Wallahu taala a'lam. Ini beberapa poin masalah muslimin rahimakumullah ya, terkait dengan apa yang bisa kita upayakan sebagai tips ya dalam rangka untuk merawat daripada komitmen pernikahan kita. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini. Kalau mungkin ada yang